Halo teman semua, ketemu lagi sama Mbak Eka di podcast Kelas Psikologi. Oke teman-teman semua, gimana kabarnya? Mbak Eka selalu berharap semoga teman-teman semua dimanapun berada selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, sehat walafiat dan gak kurang satu apapun ya. Nah baik teman-teman, pada kesempatan kali ini di Kelas Psikologi Mbak Eka mau bahas sebuah tema yang berkaitan dengan diri sendiri ya, yang berkaitan dengan kebutuhan kita untuk survive nih teman-teman. Nah, kira-kira apa ya temanya? Baik, sebelum kita mulai seperti biasa, teman-teman dimanapun berada jangan lupa ya untuk cari posisi yang nyaman untuk nyimak podcast pada kelas psikologi kali ini. Semoga ada hal positif yang bisa diambil dan kita ya secara personal, secara individu bisa lebih mengembangkan diri dan meraih berbagai hal yang ingin kita capai. Baik teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini Mbak Eka mau sharing tentang bagaimana sih caranya lepas dari rasa takut. Oke, segera kita mulai ya. Baik teman-teman, sebelum Mbak Eka lanjutkan ke pembahasan inti atau ke pembahasan utama, Mbak Eka mau ngajak teman-teman untuk menyamakan persepsi dulu ya. Nah teman-teman, di dalam kehidupan sehari-hari, baik secara individual atau kita di dalam sebuah kelompok ya, baik itu teman kerja, teman bermain dan lain sebagainya, kita nggak bisa terhindar dari namanya perasaan takut atau was-was. Nah, percaya nggak percaya, kadang-kadang nih teman-teman ya, perasaan takut atau was-was ini adalah jadi pemicu utama kegagalan di dalam hidup kita teman-teman. Nah, contohnya gimana Mbak Eka? Contohnya kayak gini ya. Misalnya, kita terlalu banyak memikirkan hal-hal yang membuat kita jadi takut, sehingga kita tidak berani mencoba. Kemudian bisa juga kayak kita menakutkan sesuatu karena hal itu terjadi pada orang lain ya. Jadi kita ngerasa, wah bisa jadi terjadi sama aku tuh, ditambah aku punya banyak kemiripan sama dia. Nah, hal-hal semacam ini teman-teman yang kadang bikin kita secara personal jadi nggak gampang atau nggak bisa berkembang. Nah, Mbak Eka mau kasih tips-tips untuk teman-teman semua gimana caranya supaya kita bisa bebas dari rasa takut itu, bisa mengembangkan diri dan meraih berbagai impian yang mau kita capai dengan lebih mudah. Oke ya, simak sampai selesai kalau gitu ya. Baik teman-teman, di nomor 1 nih, hal yang bisa kita lakukan supaya kita bisa lepas dari berbagai rasa takut itu adalah melihat dan menemukan berbagai hal baik atau hal-hal luar biasa yang ada di dalam diri kita. Nah, gimana caranya? Mbak Eka sering banget menemukan orang kayak, ya tapi aku nggak bisa apa-apa, aku nggak punya kemampuan apa-apa ya, kemudian aku juga bukan siapa-siapa. Nah teman-teman, menemukan kebaikan dalam diri kita itu tidak perlu yang sesulit itu dan gak perlu yang sejauh itu teman-teman ya. Misalnya nih teman-teman ngerasa oh aku tuh on time, nah maka kembangin terus tuh, jadi on time itu dikembangin terus. Pada suatu saat kalau teman-teman tidak menemukan situasi yang tepat, maka teman-teman akan ditemukan oleh orang-orang yang tepat dan bisa melihat bahwa ternyata aku butuh hal ini nih dari orang itu, dan bisa aja peluangnya datang ke kita secara tiba-tiba. Atau misalnya dari dalam hal lain tuh menemukan kebaikan dalam diri kita ya. Misalnya kayak kita tuh orangnya konsisten, jadi kita nggak bisa diajak berbuat hal buruk, kita nggak bisa diajak melakukan hal-hal yang bisa menyengsarakan diri sendiri atau orang lain. Nah, lakuin itu terus teman-teman ya, lakuin secara terus-menerus dan konsisten. Mereka yakin hal ini nanti yang akan mengantarkan teman-teman untuk meraih impian yang ingin teman-teman capai ya. Lalu di nomor 2 teman-teman ya, di nomor 2 apa sih yang bisa kita lakukan untuk lepas dari rasa takut dalam kehidupan kita? Nah, yakinkan di dalam diri kita bahwa setiap dari kita pasti bisa keluar dari permasalahan yang sedang kita jalani atau sedang kita hadapi teman-teman ya. Nah kenapa? Tidak ada hal yang menetap, baik itu hal positif pun ataupun hal negatif. Tanamkan di kepala kita bahwa teman-teman pasti sering dengar ya, ada yang namanya istilah roda itu berputar. Nah, maka seperti itulah kondisi pada saat kita sedang menghadapi masalah. Kenapa sih Mbak Eka bisa ngomong kayak gini? Ya karena beberapa kali dan beberapa kesempatan Mbak Eka sudah sering berada di fase-fase sulit. Ya, semoga nggak lagi tentu teman-teman ya. Nah, tapi kalau datang ya udah dijalanin ya. Karena kita nggak mungkin bisa lepas dari hal yang nggak baik atau hal yang buruk untuk kita. Maka tugas kita adalah yakin bahwa entah itu hal baik atau kita mendapatkan hal buruk sekalipun, semua ada masanya dan ada waktunya. Jadi kalau pikiran kita sudah baik, nggak akan mungkin kita akan mengalami hal itu dalam waktu lama dan berkepanjangan. Oke teman-teman? Oke baik, kemudian di nomor 3 teman-teman, caranya lepas nih ya dari rasa takut di dalam diri kita, itu adalah jangan terlalu takut pada berbagai hal yang belum terjadi. Ya, jadi misalnya kita mikirin dulu nih,
gimana ya nanti misalnya ada yang mau sekolah ke luar negeri, wah nanti kehidupan di sana gimana dong, beda sama di Indonesia. Terus nanti kalau kita nggak diterima gimana? Atau ada teman-teman yang mau pindah kantor nih, wah nanti kalau aku terlanjur resign di sini terus aku nggak diterima di tempat lain kayak gimana ya? Atau bahkan kayak yang bertahan dalam hubungan pacaran nih ya, atau dalam pasangan meskipun udah di KDRT, di gaslighting dan lain sebagainya, tapi karena ngerasa ya cuman dia yang bisa menerima aku, tapi ini badannya taunya lebam-lebam dan lain sebagainya, jadi aku harus bertahan ya. Nah, hapuskan semua pikiran itu teman-teman ya. Jadi jangan kita takut pada hal-hal yang belum terjadi ya. Cukup jadikan hal itu sebagai media untuk mawas diri teman-teman, oke? Baik, selanjutnya di nomor 4. Nah, tapi nggak menutup kemungkinan ya, kita juga pasti ada di fase yang benar-benar putus asa, atau kita juga ngerasa, nah ini memang benar-benar berat. Maka di fase yang keempat, saat teman-teman atau Mbak Eka sendiri atau kita semua mengalami hal yang kok sulit ya untuk keluar dari situasi ini, teman-teman lakukanlah hal paling sederhana yang itu bisa bikin suasana hati kita jadi lebih baik ya. Terbukti kok, pasti bisa dilakukan dan itu sudah bisa membantu banyak orang. Kayak Mbak Eka misalnya ya, misalnya mengalami suatu masalah nih udah 3-4 bulan atau 5 bulan bertubi-tubi gak selesai, dan memang Mbak Eka udah butuh rehat atau Mbak Eka butuh melakukan sesuatu yang berbeda, itu Mbak Eka biasanya ya cuman akan duduk ke warung kopi, terus nongkrong, dengerin musik ya, misalnya hal-hal yang bikin seneng. Tapi ada juga klien Mbak Eka ketika dia udah mengalami berbagai hal yang sulit dalam waktu yang lama ya, misalnya bertahun-tahun dan lain sebagainya, maka dia memilih untuk melepaskan semuanya. Melepaskan semua itu artinya kayak, udah deh aku butuh istirahat dulu nih sebentar, sambil mengatur diri, mengatur nafas, mencoba melakukan hobinya yang dulu dia nggak kepikiran bahwa oh ternyata ini bisa jadi sarana atau solusi untuk menenangkan diri dan menapakkan kaki lagi untuk memulai melanjutkan hidup teman-teman. Nah, jadi jangan ragu atau jangan enggan untuk melakukan hal-hal yang kita sukai pada saat kita sedang berada di posisi yang sangat penat. Kalau masih single gampang ya, tinggal lakuin aja. Tapi kalau udah berumah tangga atau punya pasangan ya, jangan lupa dikomunikasiin supaya pasangan kita nggak salah paham teman-teman ya. Kemudian yang terakhir atau yang nomor 5, berhenti untuk menghakimi diri sendiri dan menyalahkan lingkungan. Nah, ini sangat sulit, mereka nggak memungkiri hal ini sangat sulit. Berhenti menghakimi diri sendiri, kemudian tidak menyalahkan lingkungan. Pada saat kita terpuruk, yang paling enak itu emang nyalain diri sendiri dan nyalain orang-orang di sekitar kita. Tapi percaya deh teman-teman, semakin kita menyalahkan orang-orang di sekitar kita, menyalahkan lingkungan kita dan lain sebagainya, kita tuh malah akan ditambahin lagi masalahnya sama Tuhan ya, dikasih lagi, sampai bener-bener akhirnya kita pasrah. Ya udah deh, aku ngikut aja. Ya udah, aku manut sama yang terbaik buat aku. Nah, hal ini bekerja banget sama beberapa klien yang sudah Mbak Eka tangani. Jadi pada saat mereka masih nolak nih ya, enggak lah, pokoknya aku enggak kayak gitu, pokoknya aku bisa tanpa ini, tanpa itu, segala macam ya. Jadi itu tuh maksudnya kayak tanpa aku harus mendengarkan orang lain, aku punya ambisi yang besar ya. Dan ternyata capek teman-teman. Yang ada apa? Malah harus konsultasi rutin ya, kemudian dia juga bekerja jadi terhambat. Nah, tapi pada saat dia sudah bisa menemukan insight bahwa oh iya, ya mungkin ini memang saatnya untuk aku harus bisa melihat lagi diriku, untuk bisa mendengarkan apa yang diriku butuhkan ya. Kemudian aku juga berhenti menghakimi ketidakmampuan diri sendiri, menyalahkan orang-orang di lingkungan, misalnya kayak menyalahkan orang tua. Kenapa sih aku nggak dapat kesempatan untuk melakukan ABC ya? Kemudian kenapa sih orang tua aku nggak peduli banget sama aku, sampai banyak orang nyepelein aku ya? Pada saat klien-klien Mbak Eka ini bisa survive teman-teman, nah Mbak Eka yakin cara ini ya, yang Mbak Eka share ini juga bisa diterapkan dalam kehidupan kita semua teman-teman. Yang penting apa? Yakin dan optimis teman-teman ya. Oke, baik teman-teman semua, kelas psikologinya udah selesai. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton konten ini hingga akhir. Jangan lupa share di semua media sosial yang teman-teman gunakan kalau teman-teman ngerasa bahwa wah, materi ini sangat menginspirasi diriku, maka aku juga pengen orang lain terinspirasi dari hal ini. Kita nggak perlu mengharap orang lain di luar sana banyak tahu teman-teman. Untuk teman-teman yang nonton, silahkan share dulu deh ke teman-teman terdekat kita atau ke keluarga. Supaya apa? Kita hidup di dalam lingkungan yang memiliki aura-aura atau energi-energi psikologis yang positif ya. Nah, maka seperti yang selalu mereka sampaikan, kalau kita hidup di antara orang-orang yang positif, pikiran, rezeki, kesehatan kita pun juga akan menjadi lebih baik.
Oke teman-teman semua, terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi pada konten-konten berikutnya ya. Mbak Eka titip salam untuk orang-orang tercinta di sekitar kalian. Dadah!